Bayangkan sesosok makhluk yang eksistensinya begitu nyata, namun tidak dapat Anda lihat dengan mata kepala sendiri. Mereka bukan sekadar mitos atau dongeng pengantar tidur, melainkan entitas cerdas yang bisa masuk ke dalam tubuh, mengalir dalam pembuluh darah, dan memengaruhi manusia dalam segala hal, bahkan hingga ke hasrat dan emosi terdalam. Mereka tinggal di bumi yang sama dengan kita, menapaki tanah yang sama, tetapi berada di dimensi frekuensi yang berbeda. Meskipun Anda tidak bisa melihat mereka karena keterbatasan spektrum indera manusia, mereka bisa melihat Anda dengan sangat jelas, mengamati setiap gerak-gerik Anda dari balik tabir gaib. Kehidupan mereka berjalan paralel dengan kita dalam sebuah ekosistem yang tak kasat mata. Mereka memakan sisa makanan yang tidak disebut nama Allah di rumah Anda. Mereka bisa bergerak merayap di langit-langit atau bersembunyi di sudut gelap kamar saat Anda terlelap. Mereka adalah komunitas menakutkan yang diciptakan dari unsur api murni. Dahulu, ribuan tahun sebelum manusia pertama diciptakan, mereka pernah memegang kendali penuh atas bumi dan langit, membangun peradaban besar yang kini terlupakan. Namun ketika mereka membangkang, menyebarkan kerusakan, dan menumpahkan darah, mereka dihukum. Hanya sedikit dari mereka yang tetap taat dan beriman, sementara sebagian besar berubah menjadi musuh abadi bagi manusia dan Allah. Ketika matahari terbenam dan kegelapan mulai menyelimuti bumi, itulah waktu emas bagi mereka untuk menyebar ke seluruh penjuru dunia. Mereka bergerak aktif, terutama di sekitar anak-anak, orang muda, dan wanita. Kemampuan mereka untuk memadatkan energi dan berubah wujud memungkinkan mereka muncul sebagai ular, anjing hitam legam, atau hewan lain di hadapan manusia kapanpun mereka mau. Dan di antara mereka, ada jenis yang sangat jahat yang tidak akan pernah ingin Anda temui. Jika mereka berhasil menempel atau mencintai seseorang, proses pelepasan atau penyembuhannya membutuhkan kekuatan spiritual yang besar dan kesabaran yang luar biasa. Pertanyaan besarnya adalah, apakah jin benar-benar sebuah bentuk energi seperti plasma? Apa yang dikatakan sains modern tentang kemungkinan eksistensi makhluk antar dimensi ini? Al-Quran menyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 27 mengenai posisi strategis mereka terhadap manusia. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya, ia dan pengikut-pengikutnya dari golongan jin melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Allah memberitahu kita tentang bahan dasar penciptaan jin yang unik dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas tanpa asap. Para ulama Islam seperti Ibnu Abbas menjelaskan api tanpa asap atau mariju min nar ini sebagai ujung nyala api yang paling murni, halus, dan memiliki intensitas panas tertinggi. Ini berbeda dengan api pembakaran biasa yang bercampur dengan materi karbon atau asap hitam. Struktur tubuh mereka yang halus inilah yang memungkinkan mereka tersembunyi dari spektrum cahaya tampak manusia, namun tetap eksis secara fisik di dunia ini, mungkin dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau energi termal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang waktu aktivitas puncak mereka. Janganlah kalian keluar rumah di malam hari dan jangan biarkan anak-anak kalian keluar, karena setan-setan, jin, berkeliaran pada waktu itu. Hadis ini menegaskan bahwa kita hidup berdampingan dalam ruang yang sama. Meskipun berada di dimensi berbeda, interaksi antar dimensi ini nyata dan bisa membahayakan.
terutama bagi mereka yang memiliki perlindungan spiritual, aura yang lemah, atau sedang dalam kondisi tidak suci. Secara historis, jin diciptakan jauh sebelum manusia dan merupakan penghuni cerdas pertama di bumi. Menurut berbagai riwayat, jin memerintah bumi selama sekitar 2000 tahun sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Selama masa kejayaan itu, mereka membangun peradaban, bangsa-bangsa, dan bertambah banyak. Namun seiring waktu, sifat api mereka yang fluktuatif mendominasi. Mereka mulai saling berperang, menumpahkan darah sesama mereka, dan menyebarkan korupsi besar-besaran di muka bumi. Melihat kerusakan ini, Allah mengirim pasukan malaikat untuk menghukum mereka. Perang besar terjadi, di mana para malaikat memusnahkan sebagian besar populasi jin yang jahat, sementara sisanya diusir dan melarikan diri ke pulau-pulau di tengah laut, puncak gunung, dan tempat-tempat terpencil yang jauh dari peradaban manusia kelak. Sejak saat itulah, jin dipaksa hidup di dimensi tersembunyi, terisolasi dari pandangan langsung manusia. Dalam Al-Quran, Surah Az-Zariyat ayat 56, Allah menegaskan tujuan penciptaan mereka yang setara dengan manusia. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ini menunjukkan bahwa status mereka sama dengan manusia dalam hal tanggung jawab syariat, mukallaf. Di antara mereka ada yang soleh, muslim, ada yang kafir, ada yang Yahudi, Nasrani, bahkan penganut agama lainnya dengan sekte dan aliran yang beragam layaknya manusia. Karakteristik, transformasi wujud, dan kisah ular. Salah satu kualitas paling mencolok dari bangsa jin adalah umur mereka yang sangat panjang. Tidak seperti manusia, sebagian besar jin bisa hidup selama ratusan hingga ribuan tahun. Karena rentang hidup yang luar biasa ini, mereka menjadi saksi sejarah dan membawa banyak pengetahuan tentang masa lalu yang seringkali disalahartikan manusia sebagai kemampuan meramal. Namun karena sifat dasar mereka yang manipulatif dan pendusta, informasi yang mereka berikan sangat sulit dipercaya. Ibnu Taimiyah menjelaskan kemampuan shape-shifting, berubah wujud mereka. Jin bisa memadatkan energi mereka untuk mengambil wujud fisik manusia atau hewan seperti ular, kalajengking, unta, sapi, atau burung. Seringkali disebutkan bahwa wujud favorit jin jahat adalah anjing hitam atau kucing hitam. Warna hitam dalam konteks ini dianggap penting karena secara simbolis mencerminkan kekuatan gelap dan intensitas energi setan, serta terhubung dengan elemen panas dan agresi. Kisah ular di Madinah. Ada sebuah kisah mengerikan yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri mengenai bahaya transformasi jin ini. Dikisahkan, ada seorang pemuda yang baru menikah meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang di tengah perang Khandaq. Sesampainya di rumah, ia menemukan istrinya berdiri di depan pintu. Cemburu dan marah, ia menghunus tombaknya. Namun istrinya berkata, "Masuklah dan lihat apa yang ada di kasurmu." Pemuda itu masuk dan menemukan seekor ular besar melingkar di atas tempat tidurnya. Dengan tombaknya, ia menusuk ular itu. Namun, saat ular itu sekarat, pemuda itu pun jatuh mati seketika. Tidak diketahui siapa yang mati lebih dulu, ular itu atau pemuda tersebut. Ketika hal ini dilaporkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Sesungguhnya di Madinah ada sekelompok jin yang telah masuk Islam. Maka jika kalian melihat salah satu dari mereka berbentuk ular di rumah, maka berilah peringatan 3 kali. Jika setelah itu ia masih terlihat, maka bunuhlah, karena sesungguhnya itu adalah setan." Kisah ini mengajarkan kita untuk berhati-hati
Karena tidak semua hewan yang kita lihat adalah hewan biasa. Bisa jadi itu adalah jin yang sedang bermanifestasi. Imam Qurtubi dan ulama lainnya memetakan komunitas misterius ini ke dalam beberapa kelompok utama berdasarkan kekuatan dan sifat mereka. Marid. Ini adalah kelas jin yang sangat kuat, keras kepala, dan pemberontak. Secara harfiah berarti raksasa. Mereka sering dikaitkan dengan elemen air dan lautan. Dalam dunia okultisme atau sihir, Marid dikenal sebagai entitas yang paling sulit ditundukkan karena kekuatan spiritual dan fisiknya yang besar. Mereka sering menjadi pembantu utama bagi penyihir tingkat tinggi. Ifrit, tingkatan di atas Marid dalam hal kekejaman dan kecerdasan destruktif. Mereka disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran, Surah An-Naml ayat 39, sebagai makhluk yang cerdik dan sangat kuat. Ifrit memiliki kemampuan memanipulasi materi dan melintasi jarak geografis yang luas dalam hitungan detik. Mereka ahli dalam menipu manusia, seringkali menyebabkan gangguan psikologis berat, membuat suara ledakan atau teror di rumah, dan bisa memicu kegilaan pada korbannya. Syayatin, setan. Ini bukan sekadar nama, melainkan sifat atau golongan bagi jin yang mendedikasikan hidupnya untuk menyesatkan manusia. Mereka adalah pengikut setia iblis. Syayatin memiliki satu tujuan, menjauhkan manusia dari jalan Allah. Metode mereka sangat halus, yaitu melalui was-was, bisikan ke dalam dada manusia, memanipulasi emosi, membangkitkan keraguan, dan menghias dosa agar tampak indah dan logis. Ghul, jenis jin yang lebih liar dan menakutkan, sering menghuni padang pasir, tempat sepi, atau hutan gelap. Dalam banyak cerita rakyat Arab, Ghul dikenal suka menghalangi jalan para musafir, muncul dalam berbagai bentuk untuk membingungkan arah. Mereka bisa berwujud wanita cantik untuk memikat pelancong yang sendirian sebelum mencelakakan mereka. Hin, kelompok jin yang lebih lemah, seringkali berbentuk seperti anjing hitam atau hewan kecil lainnya. Mereka suka berada di sekitar rumah manusia, terutama mendekati anak-anak kecil. Meskipun tidak sekuat Ifrit, Hin bisa menyebabkan gangguan tidur, mimpi buruk, dan ketakutan yang tidak beralasan pada penghuni rumah, terutama bagi wanita yang sedang haid atau orang yang lalai beribadah. Dalam kisah Nabi Sulaiman yang termasyhur, seorang Ifrit menawarkan diri untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis, Quran Surat An-Naml ayat 39. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Berkatalah Ifrit dari golongan jin, aku akan membawanya, singgasana Ratu Balqis, kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Dari sudut pandang fisika modern, peristiwa ini sangat memukau. Bagaimana sebuah objek fisik bisa dipindahkan ribuan kilometer dalam sekejap? Deskripsi ini mengindikasikan bahwa jin tidak terikat oleh hukum fisika Newtonian yang membatasi manusia. Fakta bahwa mereka diciptakan dari api tanpa asap, energi atau plasma, mungkin memungkinkan mereka beroperasi di ranah kuantum atau bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, di mana konsep massa dan waktu bekerja secara berbeda. Nabi Muhammad SAW diutus tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk bangsa jin. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan pengalaman mendebarkan saat menemani Nabi berdakwah kepada jin. Nabi membuat garis batas pelindung di tanah dan melarang Ibnu Mas'ud melewatinya demi keselamatannya. Para jin yang datang digambarkan berdesak-desakan, tampak seperti bayangan hitam atau unta-unta muda, berjalan sambil memukul rebana kecil,
hingga akhirnya mereka mengelilingi Nabi begitu rapat sampai beliau tidak terlihat. Al-Quran merekam pengakuan jujur mereka dalam surah Al-Jin ayat 1-2. Inna sami'na Qur'anan ajaba, yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Sesungguhnya kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada kebenaran, lalu kami beriman kepadanya. Kisah ini juga menceritakan bagaimana dahulu jin biasa mencuri dengar pembicaraan malaikat di langit untuk mendapatkan info masa depan. Namun, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, langit dijaga ketat oleh panah-panah api atau meteor atau bintang jatuh, sehingga akses informasi gaib mereka terputus total. Mereka yang mencoba mencuri dengar akan dikejar oleh semburan api yang terang. Menarik untuk dicatat bahwa jin seringkali menghuni patung atau berhala. Dalam sejarah penaklukan Makkah, Nabi SAW mengirim Khalid bin Walid untuk menghancurkan berhala Uzza. Setelah Khalid menghancurkan patung fisiknya, Nabi bertanya apakah dia melihat sesuatu. Khalid menjawab belum. Nabi menyuruhnya kembali. Kali ini, dari reruntuhan patung itu, muncul sesosok wanita berkulit hitam dengan rambut acak-acakan yang berteriak histeris. Itulah jin Uzza yang sesungguhnya. Khalid pun membunuhnya. Secara ilmiah, beberapa teori spekulatif mengaitkan ini dengan struktur material patung, batu, logam yang memancarkan atau menyerap gelombang elektromagnetik tertentu. Karena jin adalah makhluk energi, mereka mungkin tertarik pada resonansi energi yang dipancarkan oleh bentuk-bentuk atau material tertentu yang disembah manusia, menjadikan patung tersebut sebagai wadah yang nyaman bagi mereka. Interaksi dengan jin terjadi dalam aktivitas paling remeh sekalipun. Rasulullah SAW memberikan panduan spesifik. Jika salah seorang dari kalian makan, hendaklah ia makan dengan tangan kanannya. Karena sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Ini bukan sekedar aturan etika, tetapi juga perlindungan metafisik. Syaitan selalu mencari celah untuk berbagi rezeki dengan manusia. Nabi SAW menjelaskan bahwa jika seseorang masuk rumah tanpa mengucap salam atau nama Allah, syaitan berkata kepada teman-temannya, "Malam ini kalian mendapat tempat menginap." Jika orang tersebut makan tanpa bismillah, syaitan berkata dengan gembira, "Kalian mendapat tempat menginap dan makan malam." Ada pula kisah terkenal Abu Hurairah yang ditugaskan menjaga zakat Ramadan. 3 malam berturut-turut, ia menangkap seorang pencuri yang mengambil makanan zakat. Pencuri itu memelas minta dilepaskan karena miskin. Pada malam ketiga, pencuri itu, yang sebenarnya adalah syaitan dalam wujud manusia, mengajarkan sebuah rahasia agar dilepaskan. Bacalah ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan menjagamu dan syaitan tidak akan mendekatimu hingga pagi. Ketika Abu Hurairah menceritakan hal ini, Nabi SAW bersabda, "Dia berkata jujur padamu, padahal dia itu pendusta. Itu adalah syaitan." Mengenai sisa makanan, Nabi SAW bersabda bahwa tulang dan kotoran hewan adalah jatah makanan bagi saudara-saudara kita dari kalangan jin. Tulang hewan yang disembelih dengan nama Allah akan secara ajaib penuh kembali dengan daging bagi jin muslim di dimensi mereka. Benteng perlindungan diri. Seorang muslim harus memiliki keyakinan tauhid yang kuat bahwa tidak ada yang bisa memberi manfaat atau mudarat tanpa izin Allah. Namun, langkah preventif sangat ditekankan. Perlindungan diri dari gangguan jin dapat dibangun melalui rutinitas spiritual yang konsisten. Ayat kursi.
Ini adalah ayat terkuat untuk mengusir jin. Membacanya sebelum tidur menjamin perlindungan malaikat hingga pagi, sehingga syaitan tidak bisa mendekat. Ini adalah senjata utama yang bahkan diakui efektivitasnya oleh bangsa jin sendiri. Rutinitas 3 kul. Membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing 3 kali di pagi dan petang hari menciptakan perisai gaib yang melindungi dari segala kejahatan makhluk, sihir, dan ain. Kekuatan Bismillah. Mengucapkan Bismillah saat meletakkan pakaian, menutup pintu, atau masuk kamar mandi berfungsi sebagai tabir atau hijab. Jin tidak bisa melihat aurat manusia yang tertutup dengan doa ini. Doa masuk toilet. Kamar mandi adalah tempat favorit jin karena kotor dan lembab. Doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung dari setan laki-laki dan perempuan sangat krusial untuk mencegah gangguan saat kita dalam keadaan tidak suci. Salat dan wudu. Orang yang menjaga wudu dan salat ibarat seseorang yang mengenakan baju besi bercahaya. Sangat sulit bagi jin untuk menembus pertahanan energinya. Fenomena modern yang sering kita lihat di video, seperti bola cahaya, orbs, yang melayang, atau penampakan bayangan yang tertangkap kamera CCTV sebenarnya bisa dijelaskan sebagai aktivitas jin dalam bentuk aslinya, energi, cahaya, atau api. Penjelasan ini lebih logis dibandingkan menganggapnya sebagai arwah penasaran. Karena dalam Islam, ruh orang mati telah berpindah ke alam barzah dan tidak bisa kembali bergentayangan. Sosok-sosok hantu yang menyerupai orang mati hanyalah tipu daya jin, qarin, yang meniru fisik orang tersebut untuk menyesatkan manusia. Secara ilmiah, jika jin diciptakan dari esensi api atau energi elektromagnetik, ini menjelaskan banyak kemampuan supernatural mereka. Bergerak secepat signal elektrik, menembus dinding padat seperti gelombang radio, Wi-Fi, dan memengaruhi emosi manusia melalui gangguan pada sistem syaraf bioelektrik tubuh kita. Namun pada akhirnya, sains hanya bisa meraba permukaannya. Allah lah yang maha mengetahui segala yang gaib. Tugas manusia bukanlah takut berlebihan, melainkan memperkuat ibadah kepada Allah dan berlindung kepadanya dari segala kejahatan makhluk ciptaannya. Kita dan mereka adalah sama-sama hamba yang diuji di dunia ini.